Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari polemik kritikan Tren 7 atas Pondok Pesantren Lirboyo kemarin dan hingga hari ini berita itu menjadi trending topik secara nasional, bahkan sampai menembus ke media-media mancanegara. Maka dari peristiwa itu kita bisa mengambil hikmahnya agar di kemudian hari bisa menjadi evaluasi untuk menjadi yang lebih baik, di mana bagi pihak TV Trans 7 yang merupakan media sosial yang menjangkau jutaan umat, haruslah apa-apa yang disampaikan bernilai edukasi yang positif yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Kritik dalam ruang media haruslah dilandasi niat yang baik dan disampaikan dengan konteks yang benar, dengan fakta dan data, dengan cara-cara pula yang patut. Tidak perlu memberikan framing-framing yang bisa membuka celah kemudorotan, sekalipun kritik dengan menyampaikan data dan fakta memang sangat dibutuhkan. Dalam artian, apa-apa yang sudah benar sebagai syarat untuk disampaikan, maka tidak perlu ditambahi dengan hal-hal yang salah, yang itu justru memungkinkan hal-hal yang benar diabaikan, sementara hal-hal yang salah menjadi objek bahasan. Jadi terbalik akhirnya, terlebih media memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sensitivitas publik, apalagi dalam isu keagamaan. Sedang di pihak yang dikritik pun juga perlu menanggapi kesalahan media dengan kepala dingin. Sebab dakwah Islam tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari kearifan. Dan sikap yang arif itu adalah berkemauan untuk merubah apa-apa yang memang salah dan bersabar atas kekeliruan terhadap cara penyampaian kritik. Rasulullah pernah difitnah, dihina, bahkan dicemooh di depan umum. Namun beliau tidak terpancing amarah. Justru dengan kelembutannya beliau mengubah kebencian menjadi cinta. Hingga dengan adab beliau ini turunlah ayat dari surat Al-Imran 159, di mana di situ disebutkan, maka disebabkan rahmat dari Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, kalau fitnah dan hinaan atas diri Rasulullah saja, Rasulullah menanggapinya dengan kelembutan yang beliau mengubah fitnah atas kebencian menjadi cinta. Lalu masalahnya, kenapa kritik yang sesuai dengan data dan fakta, yang hanya cara penyampaiannya yang salah, lalu ditanggapi dengan kemarahan yang menggelora? Kita maklum, sangat maklum bila kemarahan yang menggelora itu terjadi di kalangan dunia kehidupan terminalan atau kehidupan pasar. Tapi kenyataannya yang terjadi ini bukan di dunia terminalan, bukan di dunia pasar. Maka pemirsa, umat Islam hari ini membutuhkan muhasabah diri, membutuhkan keberanian untuk jujur, bahwa setiap manusia tidak akan luput dari khilaf dan salah, termasuk para dai, para ustadz, para ulama, apalagi orang biasa. Namun bila kesalahan dihadapi dengan kerasnya hati dan reaksi emosional yang berlebihan, maka maksud dari kritikan dan tanggapan justru membuahkan menjauhkan dari kemaslahatan. Tren 7 telah meminta maaf atas cara kritikannya yang salah, dan langkah itu patut diapresiasi. Kemudian kedepannya media harus lebih hati-hati dalam menyampaikan kritik, terutama pada cara dan adab penyampaian kritikan. Sementara pihak yang dikritik pun haruslah lebih bijak dalam menyikapi. Harus berani mengadakan perubahan dari objek kritik yang secara fakta dan data telah disampaikan. Sebab bila tidak ada tanggapan perubahan terhadap fakta dan data dari kritik yang disampaikan, kecuali hanya tanggapan kemarahan atas salahnya dalam menyampaikan kritikan, itu akan justru melahirkan framing-framing baru
akan memunculkan kritikan-kritikan yang berkelanjutan yang ini rentan menyulutkan provokasi dan permusuhan. Karenanya, sebagai umat muslim yang telah memiliki sumber tauladan yang terbaik bagi umat ini, maka selayaknya segala polemik dan permasalahan sudut pandang penyelesaiannya dikembalikan pada kitab-kitab induk, bukan pada harga diri dan kepentingan golongan. Nah, pemirsa, akhirnya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi diri bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.